Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam surat 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayatnya ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan pada perikopnya berjudul Kasih dan Damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Petrus yang pertama ini ditulis oleh Petrus kepada jemaat-jemaat yang tersebar di wilayah Asia Kecil. Khususnya surat ini ditujukan Petrus kepada orang-orang kalau sekarang ini yang berada di Turki. Di mana Turki, Bapak Ibu Saudara, Turki ini adalah tempat Rasul Paulus memberitakan Injil. Surat ini dituliskan kepada jemaat yang ada di Turki, yang saat itu tengah menghadapi penganiayaan. Jemaat ini sedang menghadapi tantangan dalam menjalani iman mereka. Rupanya menjadi pengikut Kristus itu tidak mulus. Rupanya menjadi pengikut Kristus itu ada tantangan. Rupanya menjadi pengikut Kristus ini akan diperhadapkan dengan penganiayaan. Bapak Ibu Saudara, itu sudah terjadi sejak zaman Tuhan Yesus yang terjadi. Dan yang melatar belakangi dari perikop ini adalah Rasul Petrus memberikan nasihat praktis tentang cara hidup yang mencerminkan kasih dan keteladanan Kristus di tengah situasi sulit. Apapun yang terjadi, para pengikut Kristus mau tidak mau, siap tidak siap, rela tidak rela, harus meneladani Kristus. Apa yang perlu diteladani? Tanggapan terhadap situasi yang tengah dihadapi. Apakah Kristus pernah menghadapi situasi sulit? Apakah Kristus pernah menghadapi penganiayaan? Tentu. Itu dihadapi oleh Yesus. Lalu apa yang Yesus lakukan ketika Yesus menghadapi tantangan itu? Dan itulah teladan yang harus dilakukan. Itu pun yang dinasihatkan Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, khususnya yang ada di Turki pada waktu itu. Sekarang Turki, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya berikan judul atau berikan tema menjadi pancaran berkat. Menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Menjadi pancaran berkat. Dalam 1 Petrus 3 ayat 8-12 ini memberikan dua pengajaran penting bagaimana dapat memancarkan kasih dan bagaimana dapat memancarkan berkat Tuhan. Yang pertama ayat 8 sampai dengan ayat ke-9, yaitu menerapkan kasih Kristus. Apa yang terjadi di ayat 8 dan ayat 9? Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat 8 sampai di situ dulu. Hendaklah kamu seia sekata, kompak. Konteksnya dalam ayat ini adalah ketika orang-orang para pengikut Kristus diperhadapkan dengan tantangan iman, diperhadapkan dengan penganiayaan
penganiayaan pada masa itu, nasihatnya Rasul Petrus di sini adalah hendaknya engkau seia sekata, engkau kompak dalam imanmu. Hendaklah engkau juga seperasaan, memiliki perasaan yang sama. Kalau satu itu dilukai, satu disakiti, yang lain merasakan sakit yang sama, sehingga bisa memberikan penghiburan, sehingga bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita sama-sama satu iman. Kita sama-sama diperhadapkan dengan tantangan. Kita sama-sama diperhadapkan dengan penganiayaan. Makanya perlu yang namanya ada seia sekata, seperasaan, memiliki perasaan yang sama. Kalau saudara yang satu disakiti, kita juga bisa merasakan sakit yang dialami oleh saudara kita yang lain. Ini konteks pada waktu itu. Lalu kemudian mengasihi saudara, satu dengan yang lainnya saling mengasihi. Artinya di sini membangun kekuatan, bukan untuk berontak, tetapi membangun kekuatan untuk bisa tekun menghadapi tantangan ini dengan apa? Cara Kristus menghadapi tantangan itu. Selain di sini mengasihi, penyayang, saling menyayangi satu dengan yang lain. Bayangkan saudara, ketika orang-orang percaya pada waktu itu diperhadapkan dengan penganiayaan, dengan tantangan, tetapi menghadapi tantangan, menghadapi penganiayaan itu dengan apa? Saling menyayangi satu dengan yang lain. Hebat ya. Ini cara Kristus menghadapi tantangan pada masa itu. Dan di sini ada rendah hati. Rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Satu dengan yang lainnya harus ada rendah hati. Rendah hati itu apa? Saling mengakui keterbatasan, saling mengakui kelemahan. Kalau yang satu ada kelemahan, kita pun juga memiliki kelemahan yang sama. Artinya apa? Bisa saling menguatkan dengan yang lainnya. Kalau yang satu ada tinggi hati, saudara, belum tentu ini bisa menjadi jalan keluar. Merasa mampu, merasa bisa. Ketika diperhadapkan dengan tantangan, ini akan menjadi masalah. Bukan menyelesaikan masalah, tapi justru malah menambah masalah. Ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Hendaklah kamu apa, Bapak Ibu Saudara? Memberkati. Ini cara Tuhan Yesus menyelesaikan masalah. Ini cara Tuhan Yesus menghadapi tantangan. Ini cara Tuhan Yesus menghadapi penganiayaan pada waktu itu. Dengan cara memberkati. Dan perhatikan di sini. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berkati dia. Doakan dia. Berbuatlah baik kepada orang yang menganiaya. Gampang atau susah? Ini tantangan. Inilah panggilan setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Dan ini sangat jelas di dalam ayat 9 bagian yang terakhir. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Kita dipanggil. Orang-orang Kristen, para pengikut Kristus dipanggil untuk apa? Ini. Minggu kemarin untuk melakukan pekerjaan baik. Ya inilah pekerjaan baik. Ini jawaban dari minggu yang lalu. Tetapi pada minggu ini kita mau tidak mau harus menjadi pancaran berkat meskipun diperhadapkan dengan penganiayaan. Orang-orang yang menjadi pengikut Kristus pada masa itu di Turki, pada masa Rasul Petrus ini menulis surat, tantangannya seperti itu. Nasihat Petrus adalah berkati mereka. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk memberkati orang yang menganiaya, untuk memberkati orang yang sedang memberikan tantangan hidup kepada iman Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah hanya akan sekedar kita memberkati? Tidak. Perhatikan kalimat terakhir. Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu apa? Untuk memperoleh berkat. Untuk apa, Bapak Saudara? Apa berkatnya? Uang, upah, tanah, atau rumah? Tidak. Saudara salah kalau berbicara berkat
serta-merta masalah materi. Nah, saudaraku yang dikasih, berkat apa yang bisa didapatkan saudara ketika diperhadapkan dengan tantangan? Ada orang-orang percaya kepada Kristus, para pengikut Kristus, hidupnya rukun, hidupnya baik. Apa berkat yang akan diterima? Hidupnya akan mengalami damai sejahtera. Satu contoh, ketika Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan tantangan, misalkan saudara difitnah. Ketika saudara membalas dengan fitnah, apa yang akan terjadi? Selesai masalah? Masalah akan menjadi lebih besar. Tapi ketika saudara menghadapi masalah, menghadapi fitnahan itu dengan mendoakan, berkati orang yang memfitnah itu Tuhan, apa yang akan saudara alami? Damai sejahtera. Sudah selesai sampai di situ. Kita tidak bingung dipikirkan apa yang akan dia lakukan, itu urusannya dengan Tuhan. Urusanku dengan dia adalah mendoakan. Urusanku dengan Tuhan adalah Tuhan, aku melepaskan pengampunan, selesai. Kepikiran enggak? Kita enggak akan mikir lagi Bapak Ibu Saudara. Itu urusannya dengan Tuhan. Kita tidak akan dibebani dengan pikiran. Itu salah satu contoh kecil. Sama seperti para pengikut Kristus di Turki ini ketika menghadapi tantangan, berkati saja. Nah, Petrus mendorong supaya memiliki sikap kasih. Ada kemurahan, ada pengertian, dan setiap orang percaya diajak untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan untuk memberkati. Ini adalah ajakan mengikuti teladan Yesus yang mendoakan mereka yang menganiaya meskipun sedang menghadapi kesulitan. Bapak Ibu Saudara, ini teladan yang Kristus ajarkan kepada para pengikutnya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi pancaran berkat? Bapak Ibu Saudara, saudara mau menjadi pancaran berkat? Harus. Karena itu kita dipanggil. Kita dipanggil oleh Allah menjadi pancaran berkat. Bukan untuk menikmati berkat, ya. Kita bukan dipanggil untuk menikmati berkat, tetapi kita dipanggil untuk menjadi penyalur berkat. Itu tugas kita, tugas saudara dan saya. Bukan mengendapkan berkat di dalam untuk diri kita sendiri. Keselamatan itu bukan untuk saudara saja, tapi keselamatan itu untuk semua manusia. Siapa yang bertugas untuk berbagi keselamatan? Orang yang sudah memiliki keselamatan. Kalau saudara mau membagi permen tapi saudara nggak bawa permen, kira-kira bisa membagikan permen enggak? Siapa yang bisa membagikan permen? Ya orang yang membawa permen dan orang yang punya permen. Ini kalau gambarannya. Saya menggambarkan inilah berkat. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, yang semestinya dibagikan. Kalau kita tidak punya berkat, ya kita nggak bisa membagikan. Tetapi ketika kita punya berkat, kita ada berkat, kita bagikan. Aplikasinya, cobalah untuk memberi dukungan kepada mereka yang membutuhkan, baik secara emosional maupun praktis. Emosional apa? Kita punya emosi. Kalau bahasanya di sini seperasaan, kita itu punya perasaan. Kita punya hati nurani. Bisa nggak kita memberi dukungan mereka melalui perasaan? Ada yang membutuhkan perhatian, ada yang membutuhkan itu. Saudara dan saya punya perasaan, betul ya? Harusnya kalau ada satu saudara kita yang sakit, disakiti, terluka, kita bisa merasakan enggak? Harusnya kita bisa merasakan. Bukannya kita malah mengesampingkan, mengolok-olok, menyudutkan, dan juga menghakimi. Tapi kita bisa mendekati. Ayo kita sama-sama berjuang. Carilah kesempatan untuk memaafkan dan memberkati yang telah menyakiti saudara. Mungkin saudara pernah, atau mungkin saudara sampai saat ini belum bisa mengampuni. Firman Tuhan saat ini menegur saudara untuk bisa mengampuni.
Firman Tuhan saat ini menegur saudara dan saya untuk apa? Untuk memberkati yang menyakiti saudara. Bisa enggak? Gak gampang saudara memberikan pengampunan. Apalagi orang yang melukai. Apalagi orang yang membuat orang lain gak baik. Gak gampang untuk mengampuni. Tetapi firman Tuhan mengajak kita saat ini, berikan pengampunan. Doakan, berkati, dan cari kesempatan untuk melepaskan itu semua. Ini yang kedua, dan ini juga yang terakhir, ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Hidup benar di hadapan Allah. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya pada permohonan mereka yang minta tolong. Perhatikan ini. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara lebih pengen menjadi orang jahat atau orang yang benar? Benar ya, bukan baik ya. Karena orang yang baik belum tentu benar. Meskipun orang benar tidak selalu dipandang baik, tapi jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Petrus mengingatkan bahwa Tuhan senantiasa melihat, Tuhan senantiasa mendengar doa orang-orang yang benar. Saudara pernah doa saudara tidak dijawab? Atau saudara mungkin sampai saat ini doanya belum terjawab? Kenapa? Mungkin kita bisa introspeksi di sini. Mungkin kita perlu koreksi diri, koreksi hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa doaku belum terjawab? Jangan-jangan salah satunya ada di sini. Apa? Mungkin masih hidup kita masih belum benar di hadapan Tuhan. Gak gampang menjadi benar di hadapan Tuhan, saudara. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara kita itu ada dan kita berada di tengah-tengah dunia yang bengkok. Minggu kemarin kita saat ini ada di tengah-tengah dunia yang sedang bobrok moralnya, yang sedang rusak moralnya. Dan kemungkinan hidup kita pun juga terpengaruh oleh kehidupan dunia yang bobrok ini. Mungkin ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang bobrok ini, Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita itu benar, kita akan diacuhkan, kita akan disampingkan, bahkan kita akan diperlakukan dengan tidak baik. Karena apa? Kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak benar. Orang benar hidup di tengah-tengah orang tidak benar akan dipandang tidak benar, karena tidak satu frekuensi dengan mereka. Kita berbeda frekuensi, maka akan dianggap orang yang tidak benar. Tapi jangan takut saudara, kebenaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak, yang hakiki, yang mestinya harus kita tegakkan dalam kehidupan kita. Meskipun dipandang orang tidak benar, sok suci, sok kudus, sok rohani dan lain sebagainya, jangan hiraukan. Yang penting tujuannya apa? Aku mau hidup benar di hadapan Tuhan meskipun dipandang tidak benar di hadapan dunia. Jangan dibalik. Aku harus kelihatan benar di pandangan orang meskipun Tuhan menilai aku tidak benar. Jangan. Ini keliru. Berarti kita sedang tidak menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Orang yang berintegritas tadi ya, Daniel tadi ya, di dalam sekolah minggu, dipandang Allah sebagai seorang yang berintegritas. Karena apa? Meskipun diperhadapkan dengan tantangan, bahkan diperhadapkan dengan maut, dia masih memandang Allahnya sebagai Allah. Dan Daniel masih tetap mempertahankan hidup benar di hadapan Allah. Apa yang dilakukan Daniel? Dia taat. Ditunjukkan dari apa? Kesetiaannya. Ditunjukkan dari mana? Kesalehannya. Ditunjukkan dari mana? Tanggung jawabnya.
Meskipun dia dipersalahkan oleh Nebukadnezar, dipersalahkan. Dengan cara apa? Dia harus dibawa ke Gua Singa. Itu sebagai hukuman kesalahan. Apa yang terjadi? Malaikat-malaikatnya diutus dan membungkam mulut para singa itu. Ketika orang yang hidupnya benar di hadapan Allah, ada pertolongan Allah. Meskipun dia diperhadapkan situasi sulit oleh karena rekayasa dunia. Daniel itu kan direkayasa. Kenapa ia menghadapi tantangan? Karena rekayasa dunia. Begitupun juga kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Allah, apapun yang direka-rekakan oleh manusia, terkait itu sesuatu hal yang tidak benar, terkait itu tentang penganiayaan, tantangan, saudara, percayalah Allah tidak akan tinggal diam ketika kita hidup benar. Dan ketika kita hidup benar, maka Allah yang akan membela. Ingat di dalam ayat yang ke-12, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau hidup kita yang kita kerjakan ini adalah hidup benar, maka wajah Allah akan tertuju pada kita, kepada orang-orang yang berbuat benar, yang hidupnya benar di hadapan Allah. Tetapi perhatikan, ini yang akan menjadi bahayanya bagi orang-orang yang tidak hidup benar di hadapan Allah. Maka wajah Tuhan menentang. Menentang itu apa, saudara? Kalau saya misalkan menentang Pak Karyono ngomong, Pak Kris besok minta tolong khotbah, saya menentang. Enggak, tugasmu enggak khotbah, ini saya menentang. Atau mungkin dalam hal yang lain. Artinya menentang itu adalah penolakan yang dilakukan oleh Tuhan. Menentang kan menolak. Menentang bisa saja melawan. Perhatikan di sini. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Oleh karena itu panggilan hidup bagi setiap pengikut Kristus adalah berusahalah, berjuanglah supaya engkau hidup benar di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Saya bisa saja membela diri saya ketika saya salah di hadapan Pak Karyono, bisa? Pakai pengacara, betul ya Pak ya? Urusannya apa? Tidak ada pengacara. Bisa, pengacara bisa membantu saya, bisa menolong saya. Tapi di hadapan Tuhan, kalau saya benar, saya tetap akan dibenarkan. Kalau saya salah, saya akan disalahkan. Kalau saya menentang Pak Karyono tadi, bermasalah dengan Pak Karyono, kalau saya benar ya saya akan dibela. Kalau saya salah, berarti saya akan dipersalahkan. Gak peduli siapa saya, gak peduli siapa Pak Karyono, gak peduli siapa orangnya. Tapi Allah melihat hidup benar pada orang itu. Sama seperti pada masa-masa kini, saudara. Firman Tuhan ini tidak akan pernah bisa dipersalahkan. Karena firman Tuhan ini benar. Firman Tuhan ini tidak ada yang salah. Yang salah adalah kita sebagai pendengar. Mungkin terjadi miskomunikasi, dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Tuhan mengatakan ini, tapi tangkapan kita beda. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Hidup benar di hadapan Allah. Petrus mengingatkan bahwa Tuhan senantiasa melihat dan mendengar doa orang-orang benar. Perhatikan doamu, kenapa doa tidak terjawab? Atau sampai saat ini belum mendapatkan jawaban doa. Mungkin salah satunya adalah hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka menyaksikan kebaikannya. Ini menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi orang lain yang melihatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerapkan hidup benar, bukan hanya kita saja yang menikmati kebaikan Tuhan, tetapi orang yang melihat, orang yang menyaksikan akan mendapatkan berkat. Oh Pak Joko loh hidupnya saleh. Oh Pak Joko loh setia. Orang diberkati enggak? Oh rumah tangganya loh baik.
Oh, cara mendidik anaknya loh baik. Orang akan melihat. Akhirnya apa? Bisa saja apa yang dilakukan contoh. Apa yang dilakukan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar, tetangganya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, aplikasinya, jagalah tindakanmu, jagalah lidahmu dari ucapan yang mengakibatkan pertentangan terhadap Tuhan. Lidahmu, ucapanmu bisa menjadi sarana pertentangan dengan Tuhan. Kalau engkau tidak memakai lidahmu, tidak memakai tindakanmu dengan benar, maka tindakan dan tutur kata ini harus menunjukkan tindakan yang benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan dunia, bukan di hadapan manusia untuk membela diri. Mungkin engkau bisa membela diri dan engkau membenarkan diri, tetapi Allah tidak bisa dibohongi. Kalimat terakhir, Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Bagikan kesaksian berkat yang Anda terima kepada orang lain agar mereka juga terinspirasi untuk belajar melakukan hidup benar dan mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup benar ini akan menjadi pola kekristenan. Hidup benar di hadapan Tuhan harusnya ini menjadi gaya hidup bagi setiap pengikut Kristus. Bukan cara hidup yang menentang Tuhan. Berani menentang Tuhan, saudara. Kalau saudara mau menentang Tuhan, lakukanlah sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara sudah menentang Tuhan. Tetapi kalau saudara mau turut, mau taat patuh kepada Tuhan, lakukanlah apa yang benar sesuai dengan apa yang di hadapan Tuhan itu adalah suatu kebenaran. Maka berkat akan saudara nikmati. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, menjadi pancaran berkat adalah tentang memperlihatkan kasih Kristus melalui tindakan nyata. Menjadi pancaran berkat adalah tentang memperlihatkan kasih Kristus melalui tindakan nyata. Tunjukkan kasih Kristus yang ada padamu di dalam setiap aspek kehidupanmu, di dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, di tempat engkau bekerja, di tempat engkau dimanapun berada. Tunjukkan kasih Kristus. Itu adalah pancaran berkat. Dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan dalam pengharapan kepada Tuhan, kita dapat menjadikan hidup ini sebagai berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadikan diri kita ini menjadi pancaran berkat bagi orang lain. Apa yang harus kita lakukan terhadap firman Tuhan ini? Menjadi pancaran berkat. Ambillah sebuah komitmen untuk hidup benar. Ini sebagai refleksi kasih Tuhan di dunia ini. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Baik itu tindakanmu, perbuatanmu, maupun tutur katamu. Bertindaklah yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan benar di hadapan manusia, tapi benar di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siap melakukan hal yang benar di hadapan Allah? Halo? Siap melakukan hal yang benar di hadapan Allah? Amin. Dan siapkah kita menjadi pancaran berkat? Ini tanggung jawab kita. Sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi pancaran berkat. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian yang juga ini menjadi sebuah komitmen kita untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, supaya kita juga menjadi pancaran berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Kita akan nyanyikan pujian ini, jadikan aku pancaran berkat. Pria akan menyanyikan bait yang pertama, lalu kemudian refrennya kita akan nyanyikan bersama-sama. Wanita akan menyanyikan bait yang kedua, lalu kemudian refrennya bersama-sama. Terus kemudian kita semua, pria dan wanita, kita akan nyanyikan bersama-sama pada bait yang ketiga. Demikian juga refrennya. Jadikan aku pancaran berkat.
Biarlah firman-Mu ini bukan hanya sebatas apa yang bisa kami dengar, tetapi firman-Mu ini mengajarkan kami, mendidik kami, supaya kami setiap orang-orang yang percaya kepadamu menjadi pancaran berkat bagi saudara-saudara kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami, mampukan kami, supaya kami dapat menerapkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Ajari kami, mampukan kami, supaya kami belajar terus untuk hidup benar di hadapan Allah. Tentu ini bukan perkara mudah Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan tinggal diam ketika kami akan menerapkan firman-Mu ini. Ketika kami betul-betul ingin memperbaharui hidup kami, supaya kami di dalam hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajar kami, firman-Mu menegur kami, supaya kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Mbak-Mu berhenti berbicara, berhenti menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Tapi Roh Kudus-Mu yang akan terus menolong kami, Roh Kudus-Mu yang terus akan membimbing kami, memimpin kami, memampukan kami untuk menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat kudus-Mu ini. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan pulang kami, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang sesuatu apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, dan diberkatilah setiap pergumulan saudara. Kita berdoa, kita memiliki iman yang sama di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Dia berkehidupan dan sumber berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.